Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 8 November, hari Rabu, jam 1 lewat 04 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan seperti yang sudah saya janjikan di dalam tulisan saya sebelumnya tentang awal dan akhir, saya akan membuatkan versi kuliah spiritualnya. Ya, ini keren banget teman-teman. Ini ada sebuah gambar yang saya dapatkan dari salah seorang teman Facebook, ya, dan ini gambar menuliskan kalimat dari Mitch Albom, ya, ini pengarang buku yang cukup terkenal, yang saya pernah baca juga. Ini model-model seperti Paulo Coelho, ya, bukunya kurang lebih seperti itu. Tapi ini cukup bagus, cara penyampaian kalimatnya juga cukup bagus, sehingga layak untuk kita bahas di kesempatan kita kali ini. Oke, nah kita lihat di gambar ini, dilihat seperti seolah-olah seperti ini ada sebuah ending, ya, ada sebuah pintu. Jadi seperti orang ini menuju ke sebuah pintu, dan dikatakan di pintu ini ada tulisannya adalah all endings, ya. Semuanya ini merupakan akhir, ya, merupakan akhir dari seolah-olah seperti merupakan akhir dari segalanya. Ternyata setelah dia melewati pintu itu, ternyata apa yang terjadi, pintu itu membawa menuju sebuah tempat yang baru. Kalau yang tadinya di sini hutan, ya, ini Anda lihat di sini, ini semuanya hutan. Sekarang dibuka satu tempat yang baru. Di sini ini ada air, ya, ini ada padang, ini ada rumput, dan kemudian ada jalan. Ya, ternyata poin yang hendak disampaikan di sini adalah apa yang kelihatannya ini sebagai akhir, ternyata itu juga secara bersamaan juga merupakan sebuah awal, teman-teman. Ini ada sebuah awal yang baru. Jadi akhir dari kehidupan yang hutan ini, ya, kehidupan yang hutan-hutan ini, keluar, masuk sebuah pintu, dan masuk ke dalam dunia baru, ini merupakan awal. And dituliskan di sini, and we just don't know it at the time. Ya, mungkin kita nggak mengetahui. Nah, pesan yang saya tangkap, teman-teman, yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua di sini adalah awal dan akhir itu merupakan satu kelanjutan yang tidak akan ada endingnya. Oke? Nah, kebanyakan dari kita berpikir bahwa seolah-olah seperti akan ada sebuah ending yang bagus. Itu kebanyakan yang kita pikirkan, ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita ikut seminar, misalkan, oke, siapa di sini yang pernah ikut seminar? Saya, ya. Seminar motivasi misalkan, oke. Bagaimana cara mendapatkan uang $3.000 setiap harinya dengan sangat mudah, misalkan. Bagaimana cara membuat uang mengejar Anda, misalkan. Ya, bagaimana caranya kita punya peternakan uang? Bagaimana cara? Seolah-olah seperti ada menawarkan sebuah rahasia, ya, yang kamu selama ini nggak tahu, ya. Dan kemudian setelah kamu mendapatkan rahasia ini, maka seolah-olah seperti selesai sudah. Masalah finansial saya yang selama ini mengganggu saya selesai semua. Ya, sekarang saya menjadi orang yang berbeda. Sekarang saya menjadi manusia yang berbeda. Jadi kalau saya sudah ikut seminar ini, ya, saya akan menemukan sebuah ending yang sangat luar biasa. Ini adalah pola pikir yang kita ulang-ulang terus, seolah-olah seperti ada sebuah ending, ya. Apapun istilahnya, misalkan ada mengatakan free financial, misalkan kalau dalam dunia marketing ini biasa, dalam dunia motivasi biasa, free financial, seolah-olah seperti kalau kamu sudah mencapai level free financial, maka that's the end of everything, ya, selesai, maka saya akan happily ever after, bahagia selama-lamanya. Nah, ini kan selama-lamanya. Masih ingat cerita Cinderella saya? Ya, ini kan yang ada di dalam pemikiran kita adalah pola pikir atau realitas yang seperti ini. Pertanyaan saya sederhana, segala sesuatu yang berujung pada sebuah ending, sebenarnya ending itu nggak pernah ada, karena ending itu akan segera berubah menjadi awal hidup yang baru. Oke, paham? Ya, jadi ini berulang kali apapun bentuknya, patternnya tetap sama. Ya, contoh misalkan, ini tadi kita ngejar, mungkin sekarang kamu punya masalah finansial, mungkin, ya. Ya, sehingga kalau misalkan saya tawarkan kelas finansial, setelah ini kamu akan make money setiap hari dengan sangat mudah. Ya, seolah-olah punya satu rahasia akan menghasilkan sebuah ending. Apakah iya setelah kamu tahu rahasia ini lalu kemudian hidup kamu happily ever after? Ini kan yang dikejar.
bahagia selamanya? Jawabannya enggak. Sama juga dengan perjodohan misalkan, ya. Dulu di kelas saya ada orang yang ada peserta yang ngebet banget pengen punya jodoh. Ya, sebut saja orang ini adalah si A, ya. Si A ini menggunakan berbagai macam cara supaya bisa dapat jodoh. Ya, dia kepengen banget semoga saya bisa dapat jodoh. Kenapa kamu kepengen banget dapat jodoh? Karena nanti kalau saya sudah punya dapat jodoh, ya maka saya dengan pasangan saya ini saya akan bahagia selamanya. Gak ada lagi orang tanya pada saya, kapan nikah? Udah umur segini kapan nikah? Waduh, jangan lama-lama ya. Udah kesel dengan omongan seperti itu, dia berpikir, wah kalau saya nanti dapat pasangan, maka saya akan bahagia selama-lamanya. Nah, saya berpikir, ini saya akan at the end, saya akan bahagia selama-lamanya. Ini kan pola pikirnya. Ya. Nah, pertanyaan sederhana sekarang, jodohnya dapat enggak? Oh, dapat. Singkat dan cerita, akhirnya mereka punya berjodoh dan akhirnya menikah, sampai menikah dan punya anak. Ya, pertanyaan sederhana, apakah itu adalah the end of everything? Enggak. Tapi pada saat dia berada di sini, ya ketika dia belum punya jodoh, dia berpikir, kalau gue nanti punya jodoh, saya akan bahagia selama-lamanya. Perhatikan polanya. Skenario ini terjadi berulang kali. Endingnya seperti, padahal enggak. Mungkin ketika kamu dapat jodoh, maka kamu akan punya awal yang baru. Ya, punya awal yang baru, sekarang kamu enggak hidup lagi sendirian, kamu hidup berdua. Bukan berarti hidup berdua happily ever after, enggak. Ini ada sebuah awal yang baru. Kamu sekarang harus menyusul finansial keluarga, kamu sekarang harus lebih bertanggung jawab, ya. Sekarang nggak bisa hidup seenaknya, nggak bisa nongkrong dengan teman semau-maunya, ya. Hidupnya kamu diatur, kamu akan dikontrol, kamu pergi kemana-kemana. Semuanya itu ada satu bagian, satu paket dari skenario ini. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Ya. Jadi yang tadinya kita berpikir ini adalah oke, nanti kalau gue dapet jodoh, udah menikah dengan dia, wah gue bahagia selamanya. Ini adalah sebuah ilusi, benar? Yang nggak akan pernah tercapai. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada. Dalam hidup nyata itu nggak ada. Hidup nyata itu setiap ending merupakan awal yang baru. Nggak ada ceritanya, ada nggak Pak ending dari segalanya? Nggak ada. Selama kamu masih hidup. Ini yang paling penting teman-teman. Selama kamu masih hidup. Kecuali nanti kamu sudah mati. Saya pun juga sama. Kalau nanti kita sudah mati teman-teman, meninggalkan dunia ini, maka apa yang terjadi? That's it, selesai. Sampai sini bisa diikutin? Ya. Nah, jadi yang mau disampaikan oleh Mitch Albom ini adalah mengingatkan kepada kita, setiap kali kamu punya pemikiran bahwa ada sebuah ending, ingatlah selalu bahwa tidak ada di hidup ini sebuah ending. Ya, yang ada adalah ending itu ketika kamu tercapai, itu secara otomatis akan berubah menjadi awal yang baru. Ya, ending itu hanya ada di cerita dongeng, seperti cerita Cinderella. Setelah Cinderella berjuang mendapatkan pangeran, lalu kemudian pangeran itu mencintai Cinderella, mereka menikah, lalu kemudian berbahagia selama-lamanya. Itu hanya ada di dongeng. Nggak ada. Lah, lucunya kita percaya itu ada skenario itu di dalam hidup kita sebenarnya. Ya, banyak. Sekali lagi, topengnya banyak, bentuknya banyak, ceritanya banyak, tapi satu polanya tetap sama. Polanya yaitu happily ever after itu seolah-olah seperti ada. Contoh misalkan, siapa di sini yang punya problem finansial? Ya, misalkan Anda sekarang punya utang misalkan. Oke, saya punya utang Pak, utang saya misalkan 1 miliar misalnya. Wah, utang saya 1 miliar. Ya. Lalu kemudian saya bilang seperti ini, kalau nanti seandainya saja gue bisa dapet jackpot nih, ada orang kasih gue 10 M, rupiah ya, 10 miliar teman-teman, 10 miliar rupiah. Kalau seandainya gue bisa, ada orang yang ngasih gue 10 miliar rupiah, maka wah gue akan bahagia. Karena utang gue cuma 10 miliar, cuma 10% dari saya punya uang. Jadi saya akan bahagia selama-lamanya. Setelah itu saya punya sisa uang 9M, wah ini gue akan foya-foya. Ini akan merupakan ending hidup gue yang paling bahagia. Apa iya? No. Ketika kamu menang 10M seperti ini merupakan awal hidup baru. Mungkin teman-teman kamu akan berubah, mungkin kehidupan kamu akan berubah, rumah kamu akan berubah, lingkungan kerja kamu berubah, segala macam berubah. Tapi intinya, gak akan kamu happily ever after. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena happily ever after itu hanyalah halusinasi yang ditawarkan oleh pikiran kita. Seolah-olah itu ada, padahal itu tidak ada.
Kesadaran seperti itu sulit sekali kita terima, teman-teman, karena kita selalu berpikir bahwa ada kok, Pak, skenario happily ever after. Seolah-olah seperti kita berjuang, apapun yang kita dapatkan nanti akan membawa kita kepada sebuah ending yang absolut. Tidak bakal ada. Oke? Yang ada adalah setiap ending akan menjadi awal yang baru. Apapun skenario kamu, tidak akan ada ending. Yang ada adalah ending berakhir, yes. Hutan berakhir akan berubah menjadi satu hal baru. Ini hutannya di belakang kan? Ya, dia akan berubah menjadi satu lingkungan yang baru. Yes, tapi bukan berarti that's the end. Ada cerita baru, mulai chapter baru. Terus seperti itu. Gak akan ada the end. Gak akan ada. Sampai akhirnya kita meninggal nanti. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita belajar spiritual, diajarkan untuk kamu milih mana? Milih ending atau milih awal, beginning. Gak mungkin kita pilih, karena ending dan beginning ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kita memeluk keduanya. Sehingga suatu saat ketika kita berakhir, ya apapun itu, kita akan menghargai sama juga ketika itu berawal. Karena akan selalu ada awal dan akhir. Ini merupakan sebuah hal yang alamiah. Dua bagian yang tidak terpisahkan, tidak berarti bahwa awal melawan akhir. Enggak. Ini adalah satu bagian yang utuh yang tak terpisahkan. Mana mungkin ada awal yang nggak ada akhir. Mana mungkin ada akhir yang tidak punya awal. Nggak mungkin. Dan awal tidak menentang akhir, akhir tidak menentang awal. Keduanya adalah complementary. Nah, kalau ini keduanya complementary, keduanya harus ada. Dalam hukum polaritas dikatakan ini ada plus, ada minus. Semuanya harus ada. Ya, maka buat apa kita memilih? Renungkan ini. Kenapa, Pak, persahabatan kita harus berakhir seperti ini? Nggak apa-apa. Kenapa harus menjadi persoalan? Bukankah dulu kita juga asalnya tidak pernah berteman? Ya, ada awal kamu kenal saya. Ya, dan kemudian sekarang ada akhir. Kita harus berpisah. It's okay. Kamu berpisah dengan saya, ada awal yang baru dari chapter hidupmu. Benar? Jadi nggak akan ada ceritanya kamu berpisah dengan saya lalu kemudian that's the end of everything. Nggak mungkin. Dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang berlangsung forever and ever. Nggak ada. Semuanya nih hanya berlangsung secara sementara, temporary. Ya. Semuanya mungkin. Sekarang kita berteman. Besok pagi kita bermusuhan, bisa nggak? Bisa. Ya, sekarang kita saling menghormatin. Besok pagi kita saling memaki, bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa terjadi. Dan ketika itu terjadi, it's okay. Itulah sebabnya kenapa spiritual mengatakan all is well. Semuanya sudah baik adanya. Ketika ending datang kita mengatakan all is well. Ketika awal datang kita all is well. Semuanya sudah baik adanya. Semuanya sudah diatur dan semuanya itu sudah menjadi sifat alamiah kita dan ini sudah baik adanya. Nggak ada yang perlu kita tolak, nggak ada yang perlu kita terima. Sehingga ketika ada sesuatu yang harus kita akhiri, terimalah itu dengan lapang dada. Ketika ada sesuatu hal yang harus kita mulai, terimalah itu juga dengan lapang dada. Kenapa? Karena awal dan akhir ada satu bagian yang tidak terpisahkan. Tidak bakal ada namanya ending yang selamanya. Tidak bakal ada juga ending yang menjadi ending yang mengakhiri semuanya. Tidak ada. Semua ending kamu akan membuka pintu untuk membuka awal yang baru. Jadi ketika ada orang mengatakan, ayo kamu ikut kelas saya, kamu belajar ilmu saya, kamu belajar rahasia saya, ini akan mengubah hidup kamu, lalu kemudian kamu akan menjadi happily ever after, maka yang harus dibuang adalah harapannya. Bukan ilmunya, bukan seminarnya, tapi ekspektasi bahwa ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat kamu menjadi ending yang permanen. Satu-satunya ending permanen yang bisa dilakukan adalah ya kematian itu sendiri. Selama kamu masih hidup, tidak akan ada yang namanya ending permanen. Ya, paham ya? Jadi, semua ending akan memulai hidup baru. Jadi sama juga ketika kamu sekarang mengalami sebuah ending yang menyakitkan misalkan, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan marah, karena ending itu akan membuka secara otomatis awal yang baru. Semoga video ini bisa memberikan insight bagi teman-teman semuanya. Ya, ini mungkin perlu waktu untuk pemahaman, tapi prinsip yang atau poin yang mau saya jelaskan dalam dunia spiritual adalah kita memeluk keduanya. Tidak ada yang bisa kita terima dan kita tolak dari awal dan akhir. Tidak ada yang perlu kita pilih, tidak ada yang perlu kita pihak. Karena semuanya sudah berlangsung alami, semuanya itu sudah baik adanya.
Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ketemu lagi di video kuliah spiritual selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum daftar di Facebook, daftar aja gratis. Ya silakan masuk ke Practical Purwokerto. Kita meeting nanti hari Jumat. Thank you.